Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajalia Firdausyamsani dari kelas AK20B akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Tujuan dari keputusan ini yaitu untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Tipe-tipe keputusan manajemen itu ada 3. Yang pertama yaitu keputusan terprogram. Keputusan terprogram yaitu keputusan yang rutin atau berulang-ulang maka bisa diprogram keputusannya dan keputusannya pun menjadi terstruktur. Keputusan ini biasanya dilakukan pada manajemen tingkat bawah, contohnya seperti keputusan penagihan piutang dan keputusan pemesanan. Lalu yang kedua itu ada keputusan setengah terprogram. Keputusan setengah terprogram itu keputusan yang sebagian keputusannya itu bisa diprogram, sebagian rutin, sebagian juga tidak terstruktur, jadi seperti campuran. Pada keputusan setengah terprogram ini membutuhkan perhitungan-perhitungan dan juga analisis yang detail dan rinci. Jadi keputusan ini bersifat rumit. Contohnya seperti keputusan dalam membeli suatu barang yang lebih canggih, juga misalnya keputusan pengalokasian dana. Yang ketiga yaitu keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram itu keputusan yang kejadiannya tidak rutin. Keputusan ini biasanya dilakukan pada manajemen tingkat atas. Kepada keputusan tidak terprogram ini, informasi atau data-data yang dibutuhkan untuk menyimpulkan keputusan tidak mudah didapatkan karena biasanya informasi atau data-datanya berasal dari lingkungan luar, seperti misalnya pengalaman manajer. Contoh dari keputusan tidak terprogram yaitu keputusan untuk join dengan perusahaan lain, seperti kerjasama dan lainnya. Manajemen dan pengambilan keputusannya itu terbagi dalam 3. Yang pertama yaitu manajemen tingkat atas atau top level of management. Jadi manajemen tingkat atas itu bertanggung jawab terhadap arah kemajuan perusahaan. Pengambilan keputusan yang digunakan dalam manajemen tingkat atas ini adalah keputusan tidak terstruktur. Informasi yang dibutuhkan manajemen pada tingkat ini yaitu informasi yang luas mengenai arah kecenderungan perusahaan dan lingkungan eksternal. Manajemen puncak atau top level management umumnya terdiri dari CEO, General Manager, atau yang sering disebut juga Presiden Direksi atau Presdir. Tugas dan peran manajemen tingkat atas diantaranya yaitu 1. Menentukan rencana, tujuan, serta kebijakan perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen di bawahnya yang ada pada organisasi. Yang ketiga yaitu memobilisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan yang tersedia. Yang keempat, manajemen puncak umumnya bekerja dari pemikiran, perencanaan, lalu memutuskan. Maka manajemen tingkat atas juga sering disebut sebagai otak organisasi atau administrator. Yang kelima yaitu mempersiapkan rencana jangka panjang untuk perusahaan. Yang keenam yaitu manajemen tingkat atas mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang maksimal. Yang ketujuh yaitu manajemen tingkat atas merupakan otoritas tertinggi pada sebuah organisasi. Bertanggung jawab secara langsung kepada pemilik perusahaan dan juga pemerintah maupun ke masyarakat umum. Yang terakhir yaitu manajemen puncak memerlukan keterampilan konseptual yang lebih dibandingkan keterampilan secara teknis. Yang kedua yaitu manajemen tingkat menengah atau middle level of management. Manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak atau manajemen atas. Pengambilan keputusan yang digunakan dalam manajemen tingkat menengah ini yaitu keputusan setengah terstruktur. Manajemen pada tingkat ini memiliki tanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh tingkatan manajemen yang lebih rendah dan bahkan terkadang terhadap beberapa karyawan operasionalnya. Manajemen pada tingkat menengah ini umumnya terdiri atas kepala departemen, manajer cabang, junior eksekutif. Tugas dan peran manajemen tingkat menengah yaitu menjalankan perintah, kebijakan, juga rencana yang telah disusun oleh manajemen tingkat atas. Yang kedua yaitu memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen tingkat atas. Yang ketiga mengkoordinasikan seluruh aktivitas
dari semua departemen. Yang keempat yaitu berkomunikasi dengan manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat yang lebih rendah posisinya. Yang kelima yaitu mempersiapkan rencana jangka pendek. Yang keenam yaitu mempunyai keterbatasan tanggung jawab dan wewenang, karena manajemen tingkat menengah ini merupakan perantara manajemen tingkat atas dan manajemen yang lebih rendah. Yang ketujuh yaitu bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Direksi dan CEO perusahaan. Yang terakhir yaitu membutuhkan keterampilan yang lebih manajerial serta teknis, kurang membutuhkan keterampilan yang sifatnya konseptual. Yang terakhir yaitu ada manajemen tingkat bawah atau low level of management. Manajemen tingkat bawah merupakan tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah organisasi yang memimpin serta melakukan pengawasan terhadap tenaga-tenaga operasional pada sebuah perusahaan. Pengambilan keputusan yang digunakan pada manajemen tingkat bawah ini yaitu keputusan terstruktur. Manajemen tingkat bawah ini umumnya terdiri dari mandor dan pengawas yang dipilih oleh manajemen tingkat menengah. Biasanya juga disebut supervisor atau pengawas, bahkan mereka pula dikenal sebagai manajemen operasional yang terlibat secara langsung dalam proses produksi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen tingkat atas. Tugas dan peran manajemen tingkat bawah yaitu 1. Mengarahkan karyawan, yang kedua yaitu mengembangkan moral kepada para karyawan, yang ketiga menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para karyawan, yang keempat menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen kepada para karyawan, yang kelima yaitu manajemen tingkat ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengendalikan dan mengarahkan pekerja, yang keenam yaitu menyusun rencana harian, mingguan, bahkan bulanan, yang ketujuh yaitu mempunyai kewenangan yang terbatas namun tanggung jawabnya penting untuk mendapatkan pekerjaan yang dijalankan. Yang kedelapan yaitu manajemen ini harus teratur memberi laporan dan bertanggung jawab secara langsung kepada manajemen tingkat menengah. Yang terakhir yaitu manajemen ini juga membutuhkan keterampilan yang bersifat lebih teknikal dan kemampuan dalam berkomunikasi. Sekian presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.